Siapa sesungguhnya Buddha? Syekh meyakini itu Nabi Dzulkifli. Maka Nabi Dzulkifli ada di sini. Dunia, masuklah ke Thailand. Thailand Indonesia ini sama, aliran Buddhanya juga tidak ditemukan di Thailand. Banyak sekali kuil-kuil, tapi tidak dianggap menjadi keajaiban dunia. Berjalanlah dari sana, terus ke Palembang. Yang pernah ditulis Sriwijaya juga tidak ada penemuan-penemuan. Ternyata yang paling besar Buddha, Nabi Dzulkifli, sangat mungkin pernah tinggal di Pulau Jawa ini. Menurut saya, jangan ada di sana saja Nabi itu, ya mbok ada di Indonesia gitulah. Ngaku-ngaku jadi Nabi palsu gitu kan. Dan sekarang ada yang ngaku jadi Nabi. Nabi Bogor, mana peninggalannya? Nah, saudara-saudara, mari kita tilik Borobudur. Borobudur itu yang membuka gundukan tanah itu adalah Raffles. Raffles itu datang ke Indonesia pada 1811, berhentinya sampai 1816. Ya. 16. Tahun 17 Raffles mengeluarkan buku The History of Java. Dalam bukunya itu saya baca, saya temukan Raffles lah yang menemukan dan yang membongkar yang dinamakan Candi Borobudur. Mulanya namanya Borobudur, kemudian Barabudha berubah lagi menjadi Borobudur. Yang menemukan adalah Raffles. Tatkala Belanda, utusan Prancis, seorang Yahudi yang namanya Danles, itu Yahudi, membuat jalan dari Panarukan sampai ke Anyer. Saya suka menyebut Panarukan ke Anyer karena dari timur ke barat. Orang Yahudi itu sangat menghormati sesuatu yang dikeramatkan orang. Nah, maka diliwatilah jalan itu. Setelah Raffles melanjutkan, ada apa ini kok ditinggal? Disuruh membongkar, di situ ditemukan candi. Yang tidak ada prasasti yang menunjukkan kapan candi itu berdiri. Raffles memberikan suatu gambaran. Ini umurnya 1000 tahun. Dan terus kita selidiki menurut Raffles. Maka dibawalah patung-patung yang ada di kanan kiri, patung Buddha yang aslinya dibawa ke negeri Inggris, sampai sekarang ada di sana menurut Raffles. Nah, di sanalah saudara-saudara ada sebuah bukti yang kemudian oleh PBB diperbaiki lagi, kemudian dinyatakan ini keajaiban dunia. Maka Nabi Dzulkifli ada di sini. Mari kita teliti bersama-sama. Ada di sini atau di mana? Karena tempat lain pun tidak diterangkan di mana Dzulkifli. Yang lebih baik adalah yang punya kafilah wastu kemudian membuat di sini, dan di sini pusat orang-orang India. Di Pulau Jawa ini, di Indonesia Raya ini, awalnya pusat orang India. Jadi Buddha yang paling kuat ternyata bukan di Sriwijaya. Sriwijaya itu pelanjut, adanya di Pulau Jawa. Siapa sesungguhnya Buddha? Syekh meyakini itu Nabi Dzulkifli. Maka banyak ajarannya yang bersesuaian dengan ajaran ilahi. Adapun ada klenik sana sini, itu namanya anatomi agama, termasuk Islam. Islam ini sudah, kalau mengatakan cari Islam yang murni, nggak ketemu. Nggak ada. Semua agama sudah tidak ada yang murni karena perjalanan sejarah. Pemirsa, dalam video ini jelas Panji Gumilang mengatakan Nabi Dzulkifli adalah Buddha itu sendiri. Namun ini lagi-lagi menjadi aneh karena manusia pertama di muka bumi ini yang mengatakan Nabi Dzulkifli alaihissalam adalah Buddha dan pernah tinggal di daerah Palembang yang dikaitkan dengan Candi Borobudur. Memang dalam Al-Quran sendiri hanya menjelaskan bahwa Nabi Dzulkifli alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ayub alaihissalam, dan Nabi Dzulkifli itu sendiri tidak punya keturunan.
Nabi Zulkifli dalam Al-Quran juga hanya disebutkan sebanyak 2 ayat, yaitu pada surah Al-Anbiya ayat 85-86 dan surah Shad ayat 48, dan digambarkan sebagai orang sabar dan salih. Nabi Zulkifli alaihissalam diketahui tinggal di negeri Syam dan menjadi raja di sana. Sementara Nabi Zulkifli alaihissalam dalam sejarahnya, ia dimakamkan di tempat bernama Kifl, sebuah kota di tepi sungai Efrat di Irak, bukan di Jawa. Inilah pendapat dari INN Indonesia. Namun, jika para netizen punya pendapat sendiri, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan referensi. Demikian dari INN Indonesia. Success for you all and see you on top.